apa yang dimilikinya, melainkan mengosongkan dirinya. Berarti sang pencipta sudah nggak ada. Maha kuasa apa itu? Jadi Hmm. Allah itu kan maha kuasa. Oh, Maha berarti kuasa. dia tidak mengosongkan diri kalau maha kuasa, masih maha kuasa. Makanya saya harus jelaskan konsep jauh Ya, sebenarnya. silakan. Silakan, Banyak silakan. konsep yang harus dijelaskan Ini kepada Filipi, Anda, ini karena Filipi, Paulus yang mengajarkan ini. Bukan Yesus, bukan juga sang pencipta. Ini Paulus ini. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta dan bumi sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Tuhan Anda yang maha kuasa ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan miliknya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Berarti Tuhan yang satu tadi sudah nggak ada, Bang. Kecuali Tuhan ada Anda 3 atau 2. Mana yang benar? Tuhan Anda 1 atau 2? itulah pemahaman Anda kan beda konsep gitu loh, beda konsep. Nah, Allah jadi itu, coba terangkan konsep Anda, silakan. di surga tetap ada Allah. Oh, Di berarti surga dia tetap tidak ada mengambil, Allah. berarti tidak mengosongkan diri menjadi manusia. Dia mengosongkan diri itu Yesus. Lah, Tuhan Anda berapa rupanya? Kalau Anda tanya Tuhan Anda berapa, Anda tanya dalam aspek mana? Dalam Tadi ada di surga, tadi ada di surga, ada juga yang ke bumi, yaitu Yesus. Tuhan Anda ada berapa? Karena tadi dikatakan dia tidak mempertahankan keilahiannya, ketuhanannya. Berarti yang di surga pun sudah nggak ada. Kalau Tuhan Ada. Anda satu, berarti Ada, Tuhan Anda ada. bukan satu. Berarti Ada, Tuhan Anda ada. bukan satu. Berarti Tuhan Anda bukan satu. Dalam kepribadian bukan satu. Hah? Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda bukan satu. Ternyata ada 2 pribadi. Bukan 2 pribadi juga. Makanya konsep Anda bertanya, coba bahas ke satu topik. Kalau terlalu panjang lebar itu Ini agak topik kita luas. di sini, Bang. Ini topik kita di sini. Tadi kan sudah mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Anda mengatakan bukan. Anda mencoba mengambil Filipi 2 nomor 6. Iya. Paulus yang mengajarkan bahwa Tuhan yang satu. Ya, begitu ya, harus dipahami. Ya, Jadi Tuhan Filipi yang 2 satu ini- itu, Tuhan yang satu itu, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya, dengan Ya. Tuhan itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, nah itu, melainkan. Jadi Tuhan yang ada di surga ini tidak mempertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Tuhan yang di surga ini mengosongkan dirinya. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti Tuhan yang di surga sudah nggak ada, sudah menjadi manusia dia. Ya, itu kalau kita berdasarkan pola pikir manusia gitu ya. Memang pola Lalu pikir kita terbatas. lalu kita mau berdasarkan pola pikir siapa? Loh, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa, bro. Ini pola pikirnya siapa ini yang di Filipi 2 nomor 6 ini? Anda Saudara- tidak mengerti tentang saudara- kemahakuasaan. saudara. Kalau hanya Anda berpikir Allah jadi manusia terus surga kosong, itu sangat cetek. Berarti ini dalil salah. Berarti dalil ini salah. Ada yang salah di sini. Apa yang salah coba? Oh, ini salah besar ini. Ini Apa salah yang besar salah? ini. Coba sebutkan mana yang salah. Yang salahnya adalah Apa? Tidak ada yang salah. Anda sendiri yang menyimpulkan yang salah gitu loh. Anda tidak mengerti konsep, tapi Anda seolah-olah tahu gitu loh. Jadi kalau lebih baik Anda bertanya aja gitu, yang fokus gitu, yang spesifik, yang mana gitu. Sebelum saya bertanya nanti. Nah, ini coba nanti Anda lihat ya. Yang bertanya ini banyak sekali, bahkan sampai ratusan pertanyaan. Saya kasih satu pertanyaan aja lah nanti. Pasti Anda langsung saya kasih Anda kesempatan 427,4 juta pertanyaan, tapi selesaikan ini dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengarkan. Yang walaupun, dengarkan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah ini yang di surga atau yang bukan? Allah. Yang di Ini surga atau yang Allah Yesus. Allah Yesus ini yang Kristus. bukan yang di surga, bukan? Allah Yesus Kristus juga di surga bisa.
Jadi ada berapa Tuhan Anda? Tuhan Anda sebenarnya ada berapa? Anda itu terlalu sempit. Jangan lari ke saya. Ini Anda sudah belepotan. Suruh yang di belakang Anda itu ngomong langsung ke saya. Saya rasa Anda masih murid. Yang di belakang Anda itu suruh. Itu yang di belakang yang Anda bicara, suruh bicara dengan saya tuh. Tidak perlu, saya aja. Jadi Aduh, gini loh. guru Anda suruh hadapi saya. Ini saya tanya kepada Anda, yang walaupun dalam rupa Allah, Allah yang dimaksud di sini yang di surga atau yang di mana? Makanya gitu loh. Loh kok Anda makanya? dengar dulu. Kok makanya? Dengar dulu. Yang di surga. Dengar dulu gitu loh. Gini loh, Allah iya, itu silakan. Maha Kuasa. Iya, Tentang Tua tahu. keberadaannya tuh, jangankan hanya di sini sama di surga, bahkan di semua tempat itu ada gitu loh. Aduh, jangan jualan kecap, Bang. Jangan jualan kecap. Nah, itu Yang ada dalilnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah di sini yang mana? Yang di surga? Ya, bisa di surga, bisa di Jawa, bisa di Sumatera, bisa di La Kalbar. haula. Itu roh gentayangan itu. Itu roh gentayangan. Makanya Itu Anda roh tuh gentayangan. pemikiran Anda tentang Allah. Loh, ini dulu ini. Ini Anda coba Anda pertahankan dulu ini yang karangan Paulus ini Anda pertahankan. Yang walaupun dipertahankan itu udah jelas. Kesimpulan Anda yang salah, ayatnya benar. Kesimpulan kenapa Anda tidak jujur? Ini yang maksudnya gini. Sekarang gini, ketika Allah yang Anda maksud di sini, Theos yang ada di sini mengosongkan dirinya, ini yang mengosongkan dirinya yang mana? Allah Bapa atau Allah Bumbung? Allah Yesus Kristus yang di surga. Yesus Kristus belum ada. Belum. Anda tidak mengerti gitu loh. Yesus belum ada. Ya makanya Anda tidak tahu kan yang berjalan-jalan di Taman Eden itu siapa? Oke. Anda tidak Yesus mengerti datang. gitu loh. Oke. Anda jangan sok tahu, belum ada. Oke. Baik. Yesus itu, Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Anda tahu arti berkehendak tidak? Larinya ke berkehendak. Kenapa sih kayak gini Kristen ini? Saya tanya dulu. Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Makanya Anda tuh harus belajar KBBI juga lah ya. Berkehendak itu berkeinginan. Berkeinginan apa? Tuhan itu maha berkeinginan tidak? Iya, berkeinginan apa? Berkeinginan yang baik benar, berkeinginan yang jahat salah. Gitu. Oke. Aduh, gimana nih pesulap ditemani berdialog ini, pesulap. Sekarang ini tuntaskan dulu ini karangan Paulus, tuntaskan dulu ini. Itu make sense. Anda yang menyimpulkan yang salah. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Theos yang satu ini tidak mempertahankan hakikatnya sebagai Theos, betul? Iya, betul. Berarti sudah tidak ada Theos kan? Wah, itu Anda kan tidak mengerti gitu loh. Yaudah, dia dengarkan. Dia pertahankan atau dia tidak mempertahankan? Jawab. Itu dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap. Jadi tidak menganggap kesetaraan gitu loh. Jadi tidak perlu dipertahankan itu untuk menjadi manusia, itu harus ditinggalkan. Berarti dia harus meninggalkan keteosannya kan, ketuhanannya kan? Iya, kalau tidak bumi bisa hancur. Oke, berarti dia meninggalkan ketuhanannya, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Pada saat dia sama seperti manusia, apakah dia masih berkuasa? Masih bisa. Berarti dia tidak mengosongkan diri. Anda kan tidak mengerti apa yang dikosongkan gitu loh. Kalau dia melakukan mujizat, bisa. Dengarkan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia hamba dan menjadi sama. Menjadi sama dengan manusia artinya sama manusia yang enggak lagi ada kuasa-kuasaan. Setuju? Berarti Tuhan Anda sudah tidak maha kuasa karena dia sudah meninggalkan kekuasaannya. Betul? Betul? Jangan menyimpulkan yang salah gitu loh. Sudah jelas itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan Dan- telah mengosongkan dirinya. Itu mengosongkan dirinya. Tapi kalau dalam segi kuasa, dia berkuasa. Tapi untuk dia sudah melakukan mujizat. dia Nanti sudah dia mengosongkan. Makanya Dia sudah mengosongkan. kita Dia ambil sudah terminologi yang benar. Anda ngerti terminologi enggak? Gini loh. Jadi kalau Anda menyimpulkan, Anda jangan pakai terminologi yang asal-asalan gitu loh, sembarangan. Bisa kacau. Pakai Ya udah ayat ini sekarang. aja. Oke, sekarang Anda silakan Anda ngibul, silakan. Silakan. Tidak ada ngibul, saya hanya membaca loh. Lah, Mengosongkan ini dirinya. Tuhan, Anda mengosongkan dirinya. Maksudnya apa itu? Itu tidak menganggap kesetaraan Allah itu yang harus dipertahankan. Jadi yang kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankannya gitu loh. Iya, berarti yang tadinya Maha Kuasa dipertahankan enggak? Istilah yang lain. Yang Maha Kuasa tadi dipertahankan enggak? Yang Maha Kuasanya dipertahankan? Lihatlah, Anda baca coba. Ada enggak tulisan kuasa di situ? Saya tanya. Ya, dia tidak mempertahankan. Coba Anda baca dulu, ada enggak tulisan kuasa di situ? Loh, Tuhan itu Maha Kuasa atau tidak? Baru. Jangan saya bilang jangan pakai istilah baru nanti kacau balau. Anda ini wakil roh kegelapan loh sebenarnya. Anda sendiri yang punya data, Anda sendiri yang punya kitab. Tuhan itu Maha Kuasa. Oke, Anda mengatakan betul. Sekarang ketika dia mengosongkan dirinya, apakah kemahakuasaannya masih ada? Yang dihilangkan itu kesetaraan dengan Allah, ya. Loh, Allah itu kan Maha Kuasa, itu semua dihilangkan supaya dia tidak setara lagi dengan Allah, betul? Ya, kita mengetahui tentang Allah, tentang Yesus itu bagaimana dia memberitahu kita. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan hal-hal yang macam-macam Loh, gitu loh. Kita sesuaikan gimana? dengan ayat. Gimana Saya ceritanya balik nih? ke aja, coba. Dosa Eh, bisa enggak diselesaikan dengan amal? Bisa enggak? Dosa Bisa. diselesaikan dengan amal? Bisa. Nah, bagaimana Sambo? Sambo suruh beramal bisa? Bebas dia. Bahkan dengan tai sapi dosa selesai. Aduh, parah. Parah. Diselesaikan Loh, dengan amal. dia nggak tahu Bisa. lagi kalau tai sapi bisa menyelesaikan dosa itu. Dia tahu tuh. Nah, bisa coba. Bisa enggak? Oke. Orang bebas karena amal. Oke. Keluaran. Coba, saya tanya. 29. Iya, Keluaran 29 nomor 12 Anda baca. 14. Iya, 14, sorry. Ngapa kalian beralih dengan ayat-ayat Alkitab terus? Saya tanya tadi. Loh, Bisa. ada Loh. dosa Memang itu kamu ada. percaya? Memang kamu percaya? Kamu percaya dengan Al-Quran? Percaya? Loh, itu kan urusan Anda. Gimana sih orang ini? Ini kan kita pakai konsep Anda. Menurut Anda masuk akal enggak nih di pikiran nih? Loh. Seseorang yang bersalah diselesaikan dengan cara beramal. Terus? Itu it doesn't make Terus? sense, you know? Ini. Mari kita lihat. Yehezkiel 18 nomor 21 dan seterusnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku dan melakukan keadilan dan kebenaran ini amalan baik atau amalan soleh, ia pasti hidup, ia Anda tidak akan mati. mangkir. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kebenaran ini amalan soleh. Ternyata amalan soleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Kedurhakaannya semuanya dihapuskan. Gimana? Nah, kalau gitu, iya betul. Berarti Sambo kalau gitu dia beramal aja. Nggak usah dia dihukum. Ya kalau dia dimaafkan sama yang membunuhnya, yang dia bunuh. Ayo. It Masih doesn't make sense, bro. Anda tidak mengerti sistem Lelah, pemerintahan. Sambo itu masuk surga, kenapa? Justru ini jadi masalah kalau saya tanya. Anda, kalau dia percaya bahwa Yesus mati di atas tiang salib demi menebus dosanya, apakah dosa Sambo diampuni? Anda mengerti konstitusi tidak? Ya, konstitusi. Sambo setelah dia melakukan pembunuhan, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apakah dosanya diampuni?
Anda kenapa balik bertanya dengan saya? Jawab aja pertanyaan saya tadi, masuk akal tidak? Ya ampun, Anda yang membawa Sambo di sini, Anda yang membawa Sambo di sini, tidak ada yang membawa Sambo. Barang siapa yang percaya Yesus mati menebus dosa di atas tiang salib, maka dosanya akan diampuni. Sekarang dosa Sambo diampuni enggak ketika dia percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, mati di atas tiang salib demi dosa-dosanya? Dosa Sambo diampuni enggak? Ini loh, tadi analoginya itu Dosa Sambo diampuni tidak? Itu pertanyaannya. beda konteks, bro. Astaga. Pertanyaan saya, dosa Sambo diampuni tidak? Dia percaya Yesus mati di atas tiang salib. Makanya kalian harus fokus tentang analogi. Makanya jangan kemana-mana. Sendiri dia. Jangan kemana-mana. Makanya Filipi, ayo kembali kepada karangan Paulus ini. Kembali kepada karangan Paulus yang bukan firman Tuhan ini, yang Anda anggap sebagai Tuhan Anda, Paulus. Coba kembali ke Filipi 2. Yang walaupun Anda hanya membuat kesimpulan-kesimpulan yang ngawur. Saya udah, itu ayat udah begitu jelas, tapi Tuhan Anda dengan istilah-istilah Tuhan Anda satu, Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Perkasa, Maha Adil. Itu Tuhan Anda. Yang satu itu, Tuhan Anda yang satu itu mengambil rupa manusia dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tuhan Anda yang tadi satu itu sudah menjadi manusia, mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Berarti sudah tidak ada kekuasaan karena dia sudah berubah menjadi makhluk. Gimana? Ya berarti itu saya jawab nanti gampang itu. Tapi Ya, tadi udah jawab. pertanyaan saya udah clear ya. Berarti Anda udah tidak ada argumentasi yang tidak ada argumentasi lagi, Pertanyaan Anda apa? Waduh, tadi saya ada tanya enggak? Saya sudah jawab. Yehezkiel 18, Ahisugi sudah menunjukkan. Keluaran 29 nomor 14. Orang beli dombanya, orang beli sapi, sapinya kemudian diimpakkan, disembeli, dibakar nya, hapus dosa dari amalan baik tadi. Amalan baik menghapus dosa. Ayo. Ya, itu kacau tidak itu? Ya, kok kenapa kacau? Itu perintah Tuhan. Masa kacau? Ya kacau. Berarti kalau menuduh kacau, Tuhanmu kacau dong. Itu kan dari Tuhanmu. Gimana sih? Kacau berarti. Anda tidak Dia belum nyadar itu dari kitabnya. Itu dari kitabmu. Asatid, dia belum nyadar. Sebenarnya bukan kitabnya, itu kitabnya Yahudi. 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, daging dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemah. Itulah korban penghapus dosa. Kalau itu Anda kamu tidak- anggap kacau, berarti kitabmu Bukan kacau. Bukan bro, pemahaman Anda yang kacau. Anda tidak mengerti semua itu. Itulah jurus yang paling Apa coba? Jurus yang paling ampuh itu begitu. Jurus paling ampuh itu begitu. Jurus paling Coba ampuh. coba itu kita ini Gurunda, coba kita Ya, dengerin silakan. pemahamannya gimana coba. Pemahamannya gimana coba? Ini ya. Saya tanya dulu Anda. Anda bertanya terus. Hai. Anda 100 pertanyaan, saya 1 pertanyaan aja Anda tidak ada argumentasi yang berkualitas. Nol. Wush, sombong tapi nol. Itu baru boleh tertawa karena itu lucu loh. Sombong tapi nol. Nggak ada yang diselesaikan. Tuhannya cuma satu jadi manusia. Bulat aja mutar-mutar di sana. Ternyata masih ada yang berkuasa di surga. Tuhannya ternyata 2. Bukan dua. Aduh. Tanya, secara apa dulu? Yang mengosongkan diri tadi yang mana? Tuhan yang mana? Pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah masih ada di surga. Nah, berarti Tuhan Anda ada berapa pribadi? Ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu berapa Tuhan? Itu lain pembahasan bro. Kita jadi kemana-mana. Anda tertawa. Parah, Susah ya. parah. Susah ya Edward ya. Parah. Mau mengatakan satu Tuhan tapi 3 pribadi. Oh, nggak bisa. Yang namanya 3 ya 3. Jangan makan bapau 3 tapi bilangnya 1. Gitu loh. Dalam satu keberadaan itu ada ayatnya. Wish, mana ayatnya? Lagi. Boleh. Hati-hati kalau kau bawa karangan Paulus lagi kejebak lagi nanti. Silakan. Wah, tidak.
Kenapa permasalahan dengan Paulus? Tidak ada masalah dengan Paulus. Ini Paulus karangannya tadi membuat Anda ini blunder. Ini karangannya Mana tadi ada nih. blunder? Ini yang Itu blunder. kesimpulan Anda yang salah. Ini blunder. Tuhan pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Berarti hilang ketuhanan. Udah menjadi Ya, manusia Tuhan Anda itu. Itulah Ayo. kemenangan Anda di situ. Loh. Mengklaim diri sendiri, mengklaim tertawa, Loh. mengklaim orang lain. Hanya itu kemampuan Anda gitu loh. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Yang mengosongkan diri Tuhan yang mana lagi? Tuhan Anda cuma satu, mengosongkan diri sama seperti manusia. Berarti sudah nggak ada lagi Tuhan, sudah jadi manusia dia. Pribadi Yesus Kristus tadi saya sudah jelaskan. Kan? Lah. Anda tidak mengerti loh. Makanya jangan. Coba Gurunda, aku pengen tahu coba soal pribadi ini. Ya, silakan. Nah, Edward, pribadi itu pribadi itu 3 ya. Argumen yang berkualitas menurut Anda. Ayo coba, gue pengen tahu. Di sini kita sekarang ini ada, Johanhan, mute dulu. Mic lu belum lunas tuh. Nanti belum saya tanya tentang sayap lalat, belum tanya saya tentang yang lain-lain. Iya, nanti ditanya aja, nanti ditanya. Baru Ya. satu aja Yang gua pengen tahu, di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini kan ada 9, ada 8 manusia, berapa hakikat? Apa tuh, Bro? Ini di sini kita ada Edward, ada Gurunda, ada Ustiesti, ada Antopodo, ada Asad Alif, ada Cika, ada Bunda Rahma, ada Bible Berjalan, ada Perah Istar. Di sini ada 9 manusia ya. Hakikatnya berapa? Gini loh, kita memahami Tuhan. Loh kan Anda udah tertawa. Itulah makanya Iya, kan ditanya tuh hakikatnya berapa? Kenapa jawabannya tuh dimulai dengan gini loh gitu loh. Orang lain. Hanya itu. That's it. Ya coba gini loh apa? Saya baru satu kata aja Anda udah tertawa loh, bayangkan. Habis lucu, memulai jawaban dengan gini loh. Makanya kalian tuh hanya menangnya di situ tadi di framing, tapi Kalian menangnya di jenaka dan penuh humor. Makanya kalau 100 pertanyaan Anda saya jawab, 1 pertanyaan aja pertanyaan saya enggak bisa Anda jawab dengan Iya, dijawab jangan ngelucu, dijawab gitu loh. Dari tadi ngelucu terus soalnya. Enggak ada ngelucu, saya harus keluarkan. Lah tadi gua nanya, kita ada 9 manusia di sini. Di room ini kita ada 9 manusia, hakikatnya berapa? Kan gua nanya gitu. Gini loh, Anda ngerti loh, dua kali lucu itu. Loh kok 2 kali kok lucu? Apa? Tadi pertama ngomong gini loh, sekarang ngomong gini loh lagi. Anda tertawa tuh fokusnya untuk framing kan, tujuannya kan? Ya makanya coba jangan dimulai dengan gini loh, dijawab ada berapa. Loh, ada berapa hakikat jawab? Gini loh. Itu ya. Kalian membuat analogi itu beda dengan dijawab konsep saja. Ini Allah. ada berapa hakikat? Iya. Pertanyaan saya Anda jawab tidak dengan argumentasi yang logik gitu loh. Iya nanti dijawab bahwa nanti akan dijawab. Bisa menebus dosa sudah dijawab. Anda menjawab pertanyaan, menjawab konsep Anda dengan kitab saya, sedangkan Anda tidak mengerti kitab saya. Itu apa? Itu bisa. Ya lah, kitab lu bahasa Indonesia, semua orang juga ngerti. Orang yang udah lulus bahasa Indonesia ngerti semua baca itu. Beda, Bro. Anda kalau hanya sekedar baca, Anda bisa paham nggak? Nggak bisa. Bisa. Anda tuh gunakan pikiran Anda. Gini loh. Nih, gue bisa paham nih. Lihat nih, Keluaran 29:14 ini ya. Lihat nih. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Saya tanya Itulah korban penghapus dosa. Di sinilah ini Tritunggalnya Yahudi. Daging lembu bukan, lembu. Kulit lembu bukan, lembu. Kotoran lembu bukan, lembu. Kan gitu. Saya tanya ya, kalau Anda ngerti saya tanya. Apa? Ya. Lembu dan segala macam itu menyimbolkan apa? Oh, nggak ada, lu ngarang. Nggak ada persimbolan. Dalam perjanjian lama, ini tidak ada persimbolan. Kamu ngarang. Makanya saya jelaskan lah biar Anda ngerti ya. Nanti Ya pakai dalil ya. Pakai dalil ya. Dalil. Waduh. Saya buka ayat dari tadi itu bukan dalil kah? Coba. Kalau saya buka dalil saya mengerti. Ya udah, Saya paham. sekarang jelaskan pakai dalil coba. Ya. Udah.
Silakan. Apa gini loh. Saya kasih tahu. Kalau saya bertanya ini saya kasih tahu cara berdebat ya. Kalau Ya. saya bertanya tentang konsep Anda pakai konsep Anda aja. Jangan pakai kitab saya. Lah ya, ini posisinya gue bertanya tentang konsep lu gitu loh. Lu belum bertanya kepada kami, belum. Udah tadi Anda aja telinganya agak banyak itu. Enggak, telinga gue 2 kok kayak Yesus. Banyak telinga kali Anda. Kan tadi saya bertanya. Ya, yang ada kapas telinga tahun 2023 atau tahun 1? Coba. Kenapa Anda bertanya lagi? Anda tidak tahu. Ya udah, makanya ayo dijawab, ayo dijawab, ayo. Anda jawab. Jangan saya. Ya udah gini deh. Nanti kita kembali ke Keluaran 29:14 ya. Abis lu bertanya kita kembali ke sini ya. Iya, Anda bebas bertanya tentang kitab saya, tapi kalau saya bertanya tentang konsep Anda, jangan Anda pakai kitab saya. Iya, enggak akan pakai kitab lu. Coba ya, coba gue jawab ya, coba. Apa? Itu apa ya, teknis berdebat itu yang lumrahnya seperti itu. Gua baru masuk. That's a fool. Kenapa saya pakai kitabmu? Karena menurut Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi saya nggak mau pakai kitab saya, jadi pakai kitabmu. Gitu loh. Karena itu yang kamu percaya. Ngapain saya pakai kitab saya sedangkan kamu nggak percaya? Gini loh. Makasih ya. Itulah Anda tidak mengerti cara berdebat gitu loh. Saya pakai dalilnya Yesus. Kata Yesus jangan melemparkan barang berharga kepada anjing. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Karena hanya akan diinjak-injak saja. Nah, kenapa saya tidak mau pakai kitab kita? Karena kamu tidak percaya. Apapun yang dikatakan kitab saya, kamu nggak akan percaya. Kita pakai kitab kamu yang jawabannya itu sesuai dengan pertanyaanmu. Begitu loh. That's crazy. Jadi gini, saya bertanya tentang konsep Anda pakai konsep Anda. Jangan Anda pakai konsep di dalam Islam memang gini. Konsep di dalam Islam memang perbuatan baik bisa menghapus dosa. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina bentar, saya jawab pakai Quran nih, saya jawab pakai Quran. Bentar. Iya, begitu. Oke, bentar, diem. Ya, amal baik bisa menghapus dosa. Contohnya kata Rasulullah, man soma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu fi ma qaddama min dambi. Ya, berpuasa di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa. Kan begitu. Nah, ternyata di dalam kitabmu juga ada amal perbuatan baik itu menghapus dosa. Terus salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Misalnya ada kita pakai sistem di dunia ini. Kalau orang bersalah bisa enggak dia menyelesaikan kesalahannya dengan amal? Tapi kitabmu katanya bisa menurut kitabmu. Ya, orang salah ya minta maaf lah. Waduh, Anda ini pakai kitab saya lagi. Ya, bisa di dalam Islam bisa meminta maaf. Ya, di dalam Islam itu ada namanya 2 dosa. Dosa sesama manusia dan dosa kepada Tuhan. Kalau dosa sesama manusia, kita itu minta maaf kepada orang yang kita jahilin. Kalau dosa kepada Tuhan, kita bertobat. Begitu caranya. Ya, ini sistem pemerintahan dunia ya. Ini sistem pemerintahan dunia. Kamu mau bahas masalah agama atau bahas pemerintahan? Ini analogi, Bapak. Analogi. Ya, analoginya gimana coba? Kalau ayahmu yang maling, kamu mau dipenjara? Itu analogi gitu. Itu misalnya Adam yang makan buah, Yesus yang kesalib. Itu ada undang-undangnya. Ada gimana? Ya, ini kan hukuman, bicara hukuman nih. Adam yang mencuri, Adam yang makan buah, Yesus yang kesalib. Bapakmu yang mencuri, nenekmu yang mencuri, kau yang dipenjara gitu. Logis itu. Jadi ada kasusnya itu. Logis. Bahkan saya pernah lihat hal yang masuk akal itu. Ada orang pakai jaminan benar. Satu nih si A bersalah. Si A bersalah ya. Lalu si A ini untuk apa ada keperluan si B dijadikan jaminan. Bisa itu, bisa. Harus ada jaminan memang. Begitulah konsep. Jaminan apa? Di penjara dia? Dia di penjara dia? Anda ngerti enggak? Without saying. Enggak, dia menggantikan dia di penjara dia. Enggak, jaminan itu penjara enggak. Anda enggak ngerti bahasa Inggris. Lah, kan harus menerima hukuman.
Kalau Saya pakai jaminan baju itu Indonesia. hanya sekedar apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab, itu jaminan. Tetapi kalau itu diletakkan pada konsep penebusan dosa nggak masuk, karena Yesus Iya, dia- menerima hukuman. Seharusnya Jadi yang buat- menjadi jaminan itu dihukum. Ya Konsep dia buat kami, jaminan saya orang dia buat saya- manusia kok. Dia jaminan lah. Kalau manusia berbuat dosa dia turun untuk menebus dosa manusia. Itu. Dia jaminan memang. Dia Karena dihukum. manusia karena Dia berbuat dihukum, dosa bukan hanya tidak jaminan, ada dia hukum, dihukum. tidak ada hukum. Dia disiksa Salib dan itu Mana baginya. datanya Yesus? Mana datanya Yesus menjamin? Mana? Coba Ya. tunjukkan Hah? datanya Yesus menjamin. Dia Mana datang ke datanya dunia, Yesus dia menjamin? turun ke dunia Mana untuk datanya menebus bahwa dosa dia manusia. menjamin? Kakak bicara masalah jaminan ini. Mana datanya Yesus menjamin? Ayo. Tunjukkan di Bibelmu itu datanya. Mana datanya Yesusmu Data apa? menjamin? Nah, kakak Data bicara apa? jaminan tadi. Akulah Tadi kan jalan kamu dan- bicara Dia jaminan. kalau orang Kamu dia sendiri datang yang ke dunia mengangkat untuk soal menebus jaminan. segala dosa manusia, dia mati untuk menebus dosa Mana manusia, itu jaminannya jaminan bahwa dia enggak, mana Bagi- jaminannya bahwa dia tapi menebus bagi kalian dari orang dosa yang Adam? percaya, tapi Jaminan kalau dari orang Yesus, percaya, dengar, namanya jaminan dari jaminan. Yesus bahwa dia menebus Ayatnya dosa minta waris Adam jaminan, untuk tapi kalian. kita sudah pelajari bahwa kitab itu, pelajari kita sudah apa? Tapi kan pelajari ada bahwa dia data. datang ke dunia untuk Hanya menebus segala nyerocos. dosa manusia Hanya bagi nyerocos, orang yang nggak ada data percaya. kau. Kalau tidak Mana datamu? percaya, Mana datamu? DL, Oh, dari tadi ngomong, nggak ada data. DL, Jaminan-jaminan lari ke pemerintah. Diminta jaminannya Yesus nggak ada. Bukan jaminan itu karena dia sendiri yang mati, konyol di tiap Makanya kali. gini, Bukan Bunda jaminan. Rahma sebenarnya ya, sebenarnya aku tuh pengen banget di wilayah-wilayah mayoritas Kristen hukum pidana dirubah oleh hukum kasih, digantikan gitu. Pengennya sih gitu ya, pengen tahu gitu loh. Itu Ya, bullshit. kalau hukum kasih itu yang udah paling penuh semuanya hukum kasih. Alah, mana? Kalau kita tidak saling mengasihi, Mengasihi. bagaimana? Iya, Bapak jadi Ibu? hukum pidana diganti hukum kasih ya. Sini itu ku yang tempelin pidana mukamu. kasih. Sini Dia ku tempelin ada di mukamu. dunia, Perlulah hukum Ada di kasih, dunia. kita saling mengampuni, saling memaafkan. Alah, Itu saling kasih. mengampuni. Nah iya gitu loh, pengen ngelihat gitu loh di wilayah-wilayah mayoritas Kristen, Mau diperkosa, di wilayah mayoritas diampuni, Kristen dikasihi, hukum gitu pidananya ya. diganti hukum kasih gitu loh. Itu seru kayaknya tuh. Jadi misalnya ada pembunuh, ada perampok, kayak perampok emas, tergantung jadi masing-masing diampuni, kan gitu enak tuh. pribadi, Bapak Ibu. makanya Tergantung kalau masing-masing kalau orang. yo dengar cerita lalu, zaman lalu ada di suatu daerah yang anaknya dibunuh dan diperkosa, tapi dia tidak Gini posisinya beda sama Islam ya. Kalau di Islam itu ya, ketika mengampuni maka pelakunya itu nggak dipenjara, nggak dihukum. Itu dalam Islam itu. Ya pure bener-bener diampuni. Kalau Kristen tuh diampuni tapi tetap dipenjara. Jadi sia-sia pengampunannya gitu loh. itu dunia Pak. Jangan Apa tuh? disamakan. Begitu. Nah makanya gue tuh pengen gitu ya kawan-kawan Kristen ya, gue tuh pengen hukum pidana di daerah kalian diganti hukum kasih gitu. Jadi nggak ada penjara untuk pencuri, perampok dan pemerkosa, nggak ada. Pengen gitu gue. Bukan begitu. Yang Ya gue pengennya gitu. itu pribadi, bukan hukumnya, Bapak Ibu. Kalau hukum tetap harus adil, tetapi kita pribadi. Nggak mau. Gue pengen diganti hukum pidana diganti hukum kasih. Gue pengennya gitu. Katanya kasihi musuhmu, kok masih dihukum? Ah, makanya Anda nih harus ngerti mana pribadi, mana hukum, gitu loh. Anda ngerti nggak? Lah kan yang dibahas hukum kasih bukan pribadi kasih. Kepada pribadi atau kepada siapa? Perintahnya Yesus kan kasihi musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu secara pribadi. Makanya Diperkosa dengar dulu, istrimu, dengar. kasihkan anak Jangan gadismu. konyol. Kan begitu. Dicuri Maka itu motormu, kasihkan mobilmu. Kalian itu salah arti. Kok Artinya salah arti gimana coba? Kalau kamu dikasih dilempar pipi kanan, batu, pipi kiri, apa yang mereka kalau dilempar perbuat, batu balas apa dengan yang mereka roti. lakukan, kasihi, Jadi bukan bagi sang dikasih penjahat itu lagi. dapat yang enak-enaknya gitu loh. Iya kan? Apa maksudnya Kalau penjahat kamu mana? diminta dilempar batu balas lempar roti. Kan begitu. Penjahat. Lu yang Iya. penjahat kali. Kalau Begini, kamu dicuri begini, motormu, sobat, kasihkan sobat. mobilmu. Kalau kamu minta diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Kan begitu ajaran Yesus. Makanya itu kalau dicuri motormu, kasihkan mobilmu. Bible berjalan Begitu, ini agak Bos. konyol kedengarannya.
dengar dulu. Hukum dunia dipakai. Bapak Lah tidak itu dia makanya ganti hukum pidana sama hukum kasih. Diambil motor Kasih ke Bang Juma takut mana ada dikasih motor diambil motor dikasih mobil yang ada dibacok. Yesus aja diminta pipi kiri kasih pipi kanan kok. makanya Anda tidak mengerti. Itu ajaran dia. Apabila kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Apa yang Itu mereka dah. perbuat Nah, kasih kalau dia. diperkosa istrimu, kasihkan anak gadismu. Waduh, waduh. Itu dunia. Itu sekarang itu dunia. Lu salah framingnya. Saya bilang Lu salah. Jawabnya mindset salah. Ya. Ayo Gurunda, masuk Gurunda. Tadi sinyal kayaknya. Iya. Gimana? Apalagi nih? Lagi bahas ini, aku lagi ngajuin request ke mereka. Di mayoritas Kristen, aku tuh pengennya hukum pidana diganti, dihapuskan dan digantikan oleh hukum kasih gitu, Gurunda. Aduh, ribet di sini ribet. Sebenarnya ajaran kasih di dalam Kristen itu cuman mengada-ngada itu. Itu nggak gitu. bukan mengada-ngada. Mengada-ngada. Itu mengada-ngada. Kasihilah Tuhan itu seperti apa polanya kasih Tuhan itu menurut Yesus?